各位菩萨，请坐下。我们先来三称佛号，请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。好，请放掌，请翻到经本201页。Kita buka halaman 201. 最后一行，较量布施功德圆饼第10。201 baris yang terakhir, bab ke-10. 上次是解释这个品名，那品名还没解释完，今天继续解释。Minggu lalu, Suhu ada penjelasan daripada judul atau nama dari bab ke-10 ini. Penjelasan itu belum selesai, hari ini kita lanjut. 那上一次讲到布施，布施有3种，就是有财施、法施、无畏施。那第一种财施，就钱财是以自己所有，就是自己有的财物施予他人，那令他人就会得到安乐。Kita lanjutkan penjelasan tentang berkah atau jasa pahala dari perbuatan berdana. Berdana itu memberi. Bahwa berdana itu secara umum dibagi 3 macam. Satu adalah caisi, itu bisa dana materi, dana barang-barang, uang dan seterusnya. Kedua itu adalah faksu itu adalah dana pengetahuan kebenaran. Yang ketiga adalah uwisi itu alaya dana, membebaskan orang atau makhluk dari rasa takut, itu alaya dana. Yang pertama adalah caisi itu dana materi. Dana materi adalah sesuatu materi yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain. Tujuannya apa? Supaya bermanfaat, bisa menolong orang, bisa bikin happy orang lain. 那第二种法施，就是以佛法呢为众生演说，令其开悟。那第3种是无畏施，就是于众生是没有杀害的心，那就是使他们呢就是无所畏惧，就是让众生就是有信心，然后不要有所畏惧。Yang kedua itu kan dhammadana. Dhammadana terutama adalah Buddha Dharma, ajaran Buddha. Kita sampaikan kepada orang lain, kita bawakan supaya mereka semua tercerahkan, supaya mereka paham. Lalu yang ketiga itu alaya dana, dana membebaskan orang atau makhluk lain dari rasa takut. Ini contohnya adalah kita punya sikap, punya prinsip, tidak melukai, tidak juga membahayakan, tidak mengancam makhluk hidup lain. Sehingga siapapun dia itu tak melakukan apapun, dia tidak ada rasa takut sama sekali. 比如说，众生他快要往生的时候，因为人快要往生，一定是都会害怕的，除非是修行很好的人。那如果他快要往生的时候，你就跟他说，你不要害怕，你要一直念阿弥陀佛，那阿弥陀佛呢就会接引
休息，不要害怕，这个也是属于无畏施。Dana yaitu membebaskan makhluk lain atau orang lain dari rasa takut. Salah satu contohnya kita mendampingi orang di saat-saat mereka ketakutan. Misalnya orang yang mau menjelang aja mau meninggal, itu biasanya sangat ketakutan. Dia nggak tahu mau menghadapi apa, orang menganggap silih berganti. Nah, kita bisa deketin, dampingin, dan juga kasih semangat. Jangan khawatir bahwa kita punya keyakinan Buddha Amitabha. Pasti pada saat-saatnya dia akan datang menjemput dan seterusnya. Sehingga orang yang menjelang saat-saat terakhir itu bisa tenang, bisa pergi dengan damai, bisa pergi dengan ikhlas tanpa rasa khawatir. Itu termasuk bayar-bayar. 财施呢，它是属于六度波罗蜜中的布施度。那持戒跟忍辱这两度呢，是属于无畏施。那精进、禅定、般若这三度呢，是属于法施。Kemudian hubungan antara berdana memberi dengan yutu itu 6 paramita, 6 kebajikan yang sempurna atau kesempurnaan dari kebajikan. Hubungannya apa? Sebusu dana materi itu adalah paramita yang pertama dari 6 paramita, yaitu dana paramita berdana. Lalu kemudian suci itu sila paramita. Paramita mempraktekkan sila dengan baik. Terus yang ketiga itu adalah dan rupolomi itu ganti paramita, yaitu mempraktekkan kesabaran, tidak marah dan seterusnya, toleransi yang tinggi. Itu adalah paramita yang ketiga. Yang kedua dan ketiga ini itu termasuk adalah uweis, yaitu membebaskan praktek ini, membebaskan rasa takut dari makhluk lain. Kita kan tidak melanggar, tidak mengambil barang orang, tidak mengancam nyawa orang. Kita juga melatih kesabaran, tidak sedikit marah. Jadi orang bebas dari rasa takut kepada kita. Terus yang ketiga itu adalah paramita apa? Yaitu cincin polomi itu wirya paramita. Wirya itu semangat, melatih spiritual dengan semangat tanpa pantang mundur. Lalu berikutnya adalah melatih meditasi, mencapai santi polomi, yaitu mencapai jana paramita, kemajuan dalam meditasi. Dan terakhir meditasi maju itu ada namanya polomi, yaitu prasya paramita, itu mencapai kebijaksanaan paramita. Jadi tiga ini wirya, jana maupun prasya paramita itu adalah termasuk fase, yaitu berdana dharma. Karena itu adalah mencapai pengetahuan kebenaran. 所以呢，是由布施展开六度，所以菩萨在因中是修万恨，那在果中是成就万德。那此即说明布施是成佛的因它是因果的因，也是成佛之法。Oleh sebab itu, maka berdana itu adalah sama dengan dana paramita. Itu adalah langkah pertama, tangga pertama menuju 6 paramita. Nah, para bodhisattva, mereka kan mempraktekkan 6 paramita. Itu artinya melatih kebajikan yang sempurna, menyempurnakan kebajikan mereka. Dengan berbagai wanhan itu segala macam kebajikan dilakukan, dipraktekkan. Nah, di dalam prosesnya, semua kebajikan itu akan membawa berkah, yang membawa tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Itu namanya adalah wante. Oleh sebab itu, berdana itu adalah dia juga satu sebab apa? Sebab dari menuju tercapainya pencerahan seorang Buddha. Tapi berdana juga adalah satu cara, itu cara. Jadi caranya untuk melancarkan kita punya benih kebuddhaan sehingga bisa terrealisasi. 那布施为什么要较量呢？有2个道理。第一就是福田较量，第二是施心较量。Lalu tentang berdana, kenapa
mesti dilakukan Xiaoliang. Xiaoliang itu evaluasi, menilai, menimbang-nimbang, membanding-bandingkan. Ada dua prinsip dalam hal ini. Yang pertama adalah Fuden Xiaoliang. Itu membandingkan, mengukur Fuden itu adalah ladang berkah, berapa besar sih berkahnya. Yang kedua adalah Sisi Xiaoliang, yaitu kita menimbang-nimbang atau mengukur batin kita berapa besarnya, jiwa berapa besar jiwa kita di dalam berdagang. 那福田较量就是就受布施的对象而言，它是对象。那42章经有说呢，施与恶人不如施与善人，那施与善人呢，又不如施与受五戒的人，乃至施与百亿辟支佛，那不如施与如来，可以得福德多。那圣人的福田呢，比起凡夫要大太多了，因为他有修行啊，所以得大福报，皆由良田而生。Jadi oleh sebab itu dijelaskan menimbang-nimbang, mengevaluasi atau mengukur Fuden, ladang berkah. Ladang berkah itu punya kita. Ladang berkah ini itu sebetulnya apa? Yaitu kita melihat dari sisi siapa penerima bantuan kita, siapa yang menerima bantuan kita. Itulah ladang berkah, besar atau tidak, subur atau tidaknya ladang berkah itu. Di dalam kitab Sutra, Sesasasi Sutra 42 bab ini ada dijelaskan perbandingan begini. Daripada kita membantu, memberi kepada seseorang orang yang kurang baik, lebih bagus kita menyumbang atau membantu orang yang baik. Lalu banding lagi, daripada membantu orang yang baik, lebih bagus, lebih tinggi nilainya membantu seseorang yang sedang mempraktekkan 5 sila. Berarti orang baik punya moralitas. Lalu ada banding lagi, tentu lebih tinggi, lebih baik lagi kalau kita bisa berdana atau memberi persembahan kepada banyak Pitsuho, itu adalah Paceka Buddha, orang-orang yang melatih diri mencapai kebudayaan dengan usaha sendiri. Tapi dibanding lagi, daripada kita berdana kepada begitu banyak Paceka Buddha, masih lebih tinggi lagi kalau kita memberi persembahan atau berdana pada satu Buddha. Buddha itu kata-kata, Buddha yang telah sempurna. Maka dia punya Fudepo, tentu dia punya berkahnya luar biasa, banyak sekali. Karena orang yang telah mencapai kesucian itu adalah ladang berkah yang tidak terhingga. Dibanding orang yang seperti kita, fanfu, ya, orang yang masih batinnya timbul tenggelam di dalam duniawi, tentu berdana atau persembahan kepada seorang yang mencapai kesucian itu kaitol, dia jauh lebih besar nilai berkahnya. 施心较量就是布施的心。例如呢，舍利佛，舍利佛就是佛陀的弟子，是智慧第一的。他以饭来供养佛，那佛呢转施给狗。那世尊呢就问舍利佛说：“如就是你施给我，然后我又布施给狗，那哪个福大？”那舍利佛就回答说：“世尊施狗福大，这就是呢论心不论田，以饭供佛、供僧、供师长容易，但是呢，你要供给一只又饿又丑的狗，那这个发心是不容易的。” Kemudian aspek yang kedua dari berdana, mempertimbangkan apa? Susin. Itu dalam kita memberi, berapa besar jiwa kita, berapa terbukanya hati kita. Bukan nilai barangnya, tetapi hati kita akan terjadi perubahan. Jadi ini adalah pusul-pusul hati yang memberi, hati yang berdana. Contohnya begini, satu waktu Sri Oyo Sariputra, murid Sang Buddha 10 murid utama. Sariputra itu adalah yang sebagai dia punya kemampuan kebijaksanaannya, kemampuan debatnya itu nomor 1, yang paling tingkat ya. Satu kali dia sedang memberi persembahan kepada guru dan Sang Buddha. Memberi apa? Persembahan nasi. Lalu Buddha setelah menerima persembahan nasi ini, Buddha berikan kepada seekor anjing. Lalu Buddha tanya pada muridnya ini, Sariputra,
Anda memberi saya persembahan nasi, lalu saya berikan kepada anjing. Itu berkahnya yang paling besar. Kamu berikan ke saya, atau saya berikan ke anjing. Lalu Sariputra menjawab begini, tentu saja sang bagawan, guru junjungan dunia, itu berikan nasi itu kepada anjing, tentu itu ladang berkahnya lebih besar. Kenapa begitu? Itu artinya, kalau waktu kita memberi, itu kita melihat batin kita berapa besar, jiwa kita berapa besar. Bukan lihat siapa yang terima menentukan hasilnya, tapi adalah berapa besar jiwa dan juga batin kita. Itu yang menentukan, lebih menentukan. Jadi pada waktu dana nasi itu diberikan, disampaikan, kita berikan kepada Buddha, persembahan kepada Sangha, persembahan kepada guru-guru kita, para suku dan seterusnya, itu gampang karena semua orang juga melakukan itu. Tapi bila kita punya makanan yang bagus, yang enak, lalu kita berikan kepada siapa? Kepada seekor anjing yang sudah jelek kelihatannya dan juga yang sedang kelaparan, itu tidak mudah. Itu adalah seseorang yang hatinya ikhlas baru bisa berikan itu. 那由此可知呢，大福报是从心生，不在田。心是田的主人，田是心的事项。最大的福报呢，不是外面的田，因为良田呢固然得福多，那不如心的力量大。Jadi perbandingan seperti yang tadi, bagaimana kita memahaminya? Yaitu bahwa tafukau, orang yang memiliki berkah luar biasa, itu timbulnya, berkembangnya itu di dalam batin yang besar, di dalam jiwa besar. Dia bukanlah tergantung hanya dari ladang berkah. Ladang berkah itu orang yang menerima. Siapa makhluk atau orang yang menerima pemberian saya, lalu itu menentukan besar berkah. Tapi lebih penting adalah berapa besar hati kita telah berkembang, telah berikhlas dalam memberi. Karena apa? Karena batin itu adalah ketujuan. Batin adalah pemilik daripada ladang berkah. Jadi batin hati kita itu adalah pemilik dari ladang berkah. Walaupun ladang berkah ada di luar, yang kita berikan itu berguna, bermanfaat, berkahnya besar. Tapi hati kita itu adalah pemilik dari ladang berkah. Dan bahwa ladang berkah itu adalah fenomena, hal-hal yang kita lakukan dengan batin kita. Jadi batinlah yang paling penting. Maka berkah yang paling besar itu bukan diukur dari berapa besarnya ladang berkah yang ada di luar, berapa besarnya materi yang kita berikan, tapi yang penting itu adalah kita punya hati, batin kita itu punya kekuatan yang besar. Itulah berkah yang sesungguhnya. 所以佛法也就是心法。 Oleh sebab itu, Buddha Dharma itu adalah tentang batin. 那行布施时呢，财施、法施、无畏施，皆要有平等心，无有高下，不住也不着，不执着，才是第一义谛的施。 Oleh sebab itu, di dalam berdana, dalam kita memberi, baik itu caisli itu dana materi, fase dana pengetahuan kebenaran, ataupun uwei-usu yaitu dana membebaskan rasa takut, ya, abaya dana. Kita semua mesti lakukan dalam hinggangsir. Hinggangsir itu adalah UPK, hati yang setara, melihat segala sesuatu nggak ada membeda-bedakan ini tinggi, ini rendah. Juga tidak melekat kepada apa yang telah kita berikan. Jadi tidak menolong orang yang mikir terus, yaitu udah pernah gua tolong berapa kali, tapi kita telah berikan, jangan melekat lagi. Itu baru namanya kebenaran daripada berkah. 涅槃经有说，菩萨凡行施时呢，是不见受者持戒过戒，是田非田，此是之事。 此非之事，施时呢不见是气非气，不择时日，是处非处，亦复不计积景丰乐，那不见因果，
此是众生，此非众生，是福非福。 Oleh sebab itu di dalam Dian Hansing itu kitab Nirwana Sutra dia ada sebutkan begini, para bodhisattva di dalam mempraktekkan melatih hati yang berdana itu, dia tidak lagi melihat bahwa orang yang saya tolong, saya bantu itu apakah secil-kocil, orang ini apakah mempraktekkan sila dengan baik atau dia melanggar sila. Seorang bodhisattva tidak melihat beda itu. Dan juga tidak menghitung-hitung ini berkah, ladang berkah atau bukan ladang berkah. Juga tidak membanding-bandingkan ini yang saya kenal baik atau ini yang tidak saya kenal. Tidak memberi para bodhisattva, tidak milih-milih. Dan juga pada saat dana diberikan, dia juga tidak melihat orang ini punya bakat memahami dharma atau tidak. Juga tidak milih waktu yang baik atau hari yang tepat. Dan juga tidak melihat tempat pilih-pilih di mana tempat yang sesuai dan di mana yang tidak. Juga tidak memilih musim, yaitu pada saat musim pasapit, musim orang banyak kelaparan di mana-mana saya memberi, atau pada saat ada panen besar. Jadi memberi tidak memilih-milih seperti itu. Dan juga tidak kucing jimpo, jadi tidak melihat sebab dan akibat. Wah, ini adalah dari hubungan dulu dan seterusnya. Tidak lagi membanding-bandingkan ini apakah satwa sungseng ya, ini makhluk atau itu bukan makhluk. Apakah ini berkah atau tidak berkah. Dia tidak membeda-bedakan. 虽然不见施者、受者及你布施的财物，乃至不见断。 有那个断剑，有什么剑这样子？那即果报，那你常行施无有断绝。那菩萨若见持戒、破戒，乃至果报呢，是终不能失的。 Jadi walaupun seorang bodhisattva atau yang mempraktekkan jalan bodhisattva, dia tidak lagi melihat pada waktu pemberian itu. Tidak membeda-bedakan saya yang memberi, si orang itu atau makhluk itu penerima. Dia tidak lagi membedakan siapa memberi, siapa menerima. Dan juga dengan materi yang diberikan, dia juga tidak ingat lagi bahwa saya telah memberikan barang apa, harganya berapa. Bahkan juga tidak mempertimbangkan orang yang kuberi, yang kubantu itu, apakah dia memiliki tuan itu adalah pandangan salah. Pandangan salah tentang segala sesuatu tidak ada sebab dan akibat. Dia tidak membeda-bedakan apakah orang ini memahami hukum karma. Juga dia tidak beda-bedakan. Jadi di dalam praktek pemberian ini, satu bodhisattva itu sama sekali dia secara konstan rutin memberikan dan tidak memilih-milih siapa yang diberikan. 这个我可以来举一个例子。 比如说，在台湾会有一些出家人站在路边托钵，那有些人就会想说，这个出家人到底是真的还是假的啊？那我到底要不要布施给他？那我的回答就是，因为你看这一段经文的意思，不见什么什么，就是你就是布施给他就对了。Suhu kasih satu contoh. Di Taiwan sering terlihat begini, saya juga ada lihat. Apakah di depan toko, di depan satu gedung, ada yang berjubah biku ataupun bikuni. Toko itu adalah yang mengumpulkan dana pemberian, mengumpulkan sumbangan makanan, uang atau apa. Lalu orang yang masuk ke situ sebetulnya kan hormat kepada para biku atau bikuni, tapi timbul keraguan, ini biku benar apa enggak? Asli atau palsu, timbul keraguan seperti itu. Nah, untuk menjawab ini, sebetulnya seperti yang tertulis di kitab yang barusan ini, bahwa seorang yang mempraktekkan semangat atau sila bodhisattva itu tidak melihat atau mempertimbangkan orang ini benar atau tidak benar, orang ini baik atau tidak baik. Di dalam dia mempraktekkan memberi, semuanya setara. Jadi dia berikan. Seperti itulah, bagi kita mau dari apa, itu yang kita berikan.
有体空与不体空，有三轮体空，有体空跟不体空。那忘报就希望得到好的果报，与不忘报就不希求得到果报等种种的差别。那地藏菩萨就请问，那佛陀就回答：令一切人呢，因修布施而明悟微妙之法，所以是必须较量比较。Dan juga dalam praktek memberi, seorang bodhisattva di dalam prakteknya untuk memberi atau berdana, mereka itu juga punya prinsip samudika. Ya. Tidak aspek itu kosong, tidak ada yang memberi, tidak ada yang menerima pemberian, dan tidak ada barang yang diberi. Baktinya sudah bebas dari bentuk-bentuk aku memberi, orang itu terima bantuan saya atau barang saya, barang lain. Itu sudah tidak ada lagi di dalam batu seorang bodhisattva. Juga nggak ada lagi uang pau. Uang itu adalah pamrih. Kalau saya lakukan ini nanti saya bisa dapat apa? Orang muji apa enggak sama saya dan seterusnya. Berarti yang bodhisattva sudah terbebas dari segala hal-hal tersebut sehingga dia tidak membeda-bedakan lagi. Nah, itulah yang ditanyakan oleh Sang Pusara Bodhisattva Siddhartha kepada Buddha, dan Buddha menjawab begini, yaitu supaya semua orang itu bisa dan mau mempraktekkan berdana atau memberi. Supaya apa? Supaya minggu atau wiyasuta, supaya dia bisa memahami bahwa dharma itu demikian halus, demikian dalam. Jadi dengan memberi dia melihat batinnya sendiri. Jadi jangan lupa kita dalam memberi kita mesti mengaca batinku sedang apa pada waktu memberi. Maka Sang Buddha menjelaskan hal ini, dia harus bikin perbandingan daripada berkah hasil pemberian atau hasil berdana. 好，那我们今天就讲到这里，我们来回向，请合掌。Hari ini menjelaskan cukup sekian, kita mau berisian melimpahkan jasa-jasa. 愿消三障诸烦恼，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。世世常行菩萨道。阿弥陀佛。